Beberapa waktu belakangan ini IHSG naik lagi ke 7.400, 7.500-an. Ya, bahkan sudah mencetak all time high-nya. Padahal kayaknya belum lama ini ya, di pertengahan Juni lalu IHSG baru aja drop ke 6.700-an. Dan di awal Agustus juga sempat terjadi Black Monday. Banyak teman-teman investor yang bertanya nih, Ko Rifan, dengan IHSG saat ini udah di 7.400, 7.500, apakah masih aman kalau misalkan saya mau beli saham? Nah, saya akan coba bahas di video ini, jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus. Nah, jadi seperti yang mungkin teman-teman juga udah tahu, IHSG kembali naik dan mencetak all-time high-nya di kisaran 7.500-an per video ini dibuat. Padahal bulan Juni kemarin, IHSG sempat drop ke 6.700-an dan di awal bulan Agustus sempat terjadi Black Monday yang disebabkan oleh rilisnya data ketenagakerjaan US. Dimana kalau teman-teman ingat ya, unemployment rate US itu naik ke 4,3% melewati perkiraan konsensus 4,1%. Tapi IHSG cepet banget nih ya berbalik arah ke 7.000-an lagi ketika data tersebut keluar, dan saat video ini dibuat udah ada di kisaran 7.400 sampai 7.500-an. Nah, pertanyaannya adalah dengan IHSG saat ini udah di 7.400, 7.500-an, apakah masih aman untuk membeli saham? Nah, sebelum membahas ke sana, kita coba lihat dulu kondisi ekonomi saat ini. Kita bisa lihat ya, kondisi ekonomi saat ini sebenarnya masih bisa dikatakan masih abu-abu. Ya, dimana kalau dilihat dari unemployment rate dari US sendiri, seperti yang saya mention sebelumnya, ini mengalami peningkatan dari 4,1% di bulan Juni menjadi 4,3% di bulan Juli. Nah, dengan data ini membuat kekhawatiran terhadap US akan mengalami resesi ini menjadi lebih besar. Dan bukan cuma dari unemployment rate, tapi dari sisi treasury spread juga tercatat negatif, di mana resesi biasanya diawali dengan treasury yield yang negatif, atau istilahnya adalah inverted yield curve. Walaupun demikian, optimisme buat pasar saham masih tetap ada, di mana projection untuk The Fed mulai memotong suku bunga di bulan September ini kembali meningkat sesuai dengan perkiraan data dari CME ini di kisaran sekitar 25 BPS. Apalagi belum lama ini data inflasi US juga menunjukkan data penurunan yang membuat The Fed akan semakin berpotensi untuk mulai memotong suku bunganya. Dimana kita tahu bulan Juli inflasi US sudah di bawah 3%, yaitu di kisaran sekitar 2,9%. Dan core inflation juga sama nih, turun dari 3,3 menjadi 3,2%. Tapi ada satu problem lagi nih yang mungkin masih bikin kebanyakan investor masih cenderung untuk wait and see terlepas dari isu US resesi ini. Yaitu apa? Election US di bulan November nanti. Dimana bagi sejumlah institusi, election US ini jelas akan sangat diperhatikan. Karena kebijakan ataupun arah ekonomi ini akan sangat berpengaruh ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Apakah yang akan diuntungkan jika Donald Trump yang menang atau justru Kamala Harris? Akan saya bahas di video terpisah. Nah, menanggapi permasalahan tersebut, sebenarnya banyak investor yang switching nih dari aset yang berisiko ke aset yang lebih safe. Hal ini terlihat dari US 10-year bond yield yang mengalami penurunan signifikan di bulan ini, yang menandakan banyak investor yang membeli obligasi US. Penurunan suku bunga tentunya sangat menguntungkan bagi obligasi dalam jangka pendek, dikarenakan harga obligasi yang memiliki kupon besar saat ini akan diapresiasi, dikarenakan obligasi keluaran baru akan lebih rendah kuponnya jika The Fed memangkas suku bunga. Nah, kalau kita lihat juga, Berkshire Hathaway kan juga saat ini memegang cash yang sangat banyak ya setelah penjualan Apple, di mana saat ini cashnya Berkshire itu ada di sekitar 277 billion US dollar. Dan 234,6 billion US dollar dari 277 billion tadi ditaruh di Treasury Bills, yang bahkan jumlah Treasury Bills ini ngalahin The Fed yang ada di kisaran sekitar 195 billion US dollar. Gold atau emas pun juga sama nih. Banyak investor yang saat ini berinvestasi di gold atau emas ya, dimana saat video ini dibuat, gold itu ada di kisaran di 2.500 US dollar per troy ounce-nya. So, balik lagi nih, kita bisa katakan bahwa kondisi ekonomi saat ini ya masih dibilang masih abu-abu lah. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Dengan IHSG yang saat ini di 7.400 sampai 7.500-an, apakah masih aman untuk beli saham? Jadi, kalian sebenarnya bisa tetap membeli atau mengakumulasi saham jika
kalian sudah menemukan saham yang saat ini sedang terdiskon. Nah, tapi yang paling penting adalah kinerja emiten justru diuntungkan dengan kondisi ekonomi saat ini, atau kondisi kedepannya sesuai analisa kalian. Apalagi kenaikan IHSG ke 7.400-7.500an ini juga masih didorong oleh kenaikan beberapa saham big caps ya, seperti TPIA, Aman Mineral, DSSA, dan lain sebagainya. Yang dimana dari 3 emiten aja ini sudah menyumbang sekitar 402,4 poin dan ya mendorong IHSG kembali ke 7.400-7.500an. Sementara masih banyak saham lainnya, terutama saham-saham second liner yang belum terlalu diapresiasi pasar. Nah, jadi kita bisa aja akumulasi saham walaupun dalam beberapa minggu ini IHSG sudah mengalami kenaikan. Asalkan ya tadi, harga saham yang ingin kalian beli masih under value dan masih masuk range buy kalian. Nah, tapi meskipun kalian tetap bisa membeli saham yang terdiskon, akan lebih wise kalau kalian nggak masukin cash semuanya, melainkan bertahap dengan porsi yang kecil-kecil terlebih dahulu. Dan yang paling penting, tetap sisain cash untuk jaga-jaga di tengah kondisi yang masih abu-abu ini. Saya tetap menyarankan untuk diversifikasi juga ke beberapa aset investasi lainnya yang lebih rendah risikonya. Sehingga jika terjadi koreksi karena misalkan nanti ada plot twist ya dari The Fed ya, kita nggak pernah tahu ya ke depannya, atau misalkan ada efek dari US election di bulan November nanti, atau misalkan karena tensi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas, kalian tetap punya peluru. So, kalian bisa diversifikasi ke aset yang lebih rendah risikonya. Contohnya apa? Misal nih, kalian bisa investasi ke aset seperti obligasi, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, ataupun deposito. Nah, dengan demikian, kondisinya akan jauh lebih tenang dan wise, ya, dimana ketika misalkan nanti kembali terjadi koreksi, kita masih bisa untuk average down saham-saham pegangan kita secara bertahap. By the way, ngomong-ngomong soal deposito, ini ada salah satu deposito yang bunganya menarik banget nih, ketika kalian sedang mencari pilihan untuk investasi lainnya di tengah uncertainty market belakangan ini. Supaya portfolio investasi kalian tetap optimal di tengah uncertainty saat ini, kalian bisa pakai deposito BPR by Komunal. Karena bunga deposito BPR by Komunal ini memberikan return hingga 6,75% per tahun. Bunga ini lebih tinggi dan lebih kompetitif dibandingkan dengan rata-rata deposito lainnya. Ya, jadi lumayan banget nih, kalian bisa memaksimalkan portfolio investasi kalian saat hold cash. Nominal depositonya besar nggak nih kok? Tenang aja, minimum deposito di BPR by Komunal ini hanya sebesar 1 juta rupiah. Dan apakah aman? Seperti deposito pada umumnya, tentu saja aman, karena dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank, serta bebas buka deposito ke lebih dari 370 BPR terseleksi di Indonesia, hanya dari satu aplikasi aja. By the way, di deposito ini juga tersedia fitur ARO, yaitu Automatic Rollover, yang memungkinkan kalian untuk melakukan perpanjangan deposito otomatis tanpa harus melakukan pengajuan lagi dengan nominal dan tenor yang sama. Aplikasi deposito BPR by Komunal ini sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Nah, jadi langsung download dan buka deposito BPR by Komunal sekarang juga, dan kalian bisa masukkan kode referral saya berikut ini untuk mendapatkan cashback Rp100.000 khusus untuk pengguna baru dengan minimum deposito Rp1 juta saja. Oke, itu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.